Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami rahimahullah wa sahibu syarha Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahuma wa liwalidayhima wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Masih melanjutkan tentang bab fadilah kalimat la ilaha illallah, keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah. Apa aja keutamaannya? Yang lalu kita sudah bahas bahwa kalimat ini terdiri dari 12 huruf. Maka dari 12 huruf itu kata ulama menjadi perintah yang enggak bisa ditinggalkan. Ada perintah zahir, ada perintah batin. Yang 6 ada pada zahir, yang 6 lagi ada pada batin. 6 yang zahir apa? Yang sudah kita kenal, yaitu at-thaharah, bersuci, wassalat, wazakat, wasaum, wal hajju wal jihad. Ada 6 perkara. Kemudian yang batin juga ada 6. Apa yang batin? Amal yang batin, fatawakkal. Yang pertama adalah tawakal, tafwid, sabar, ridho, zuhud, dan taubat. Kemarin sudah kita jelaskan tentang tawakal. Maka hari ini kita masuk kepada makna yang kedua, yaitu tafwid. Apa yang namanya amal tafwid itu? Wa ataslimu lillahi fi jami'i umurihi wa huwa a'la minat tawakkal. Tafwid itu menguasakan sepenuhnya kepada Allah. Ini adalah penyerahan kepada Allah dalam segala urusannya. Dan sikap tafwid itu lebih tinggi dari tawakal. Ini ada lagi di atasnya tawakal, namanya
tafwid, artinya menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah satu-satunya. Artinya yang masuk dalam perhitungan kita hanya Allah gitu loh. Yang lain nggak masuk dalam hitungan. Untuk menyandarkan sesuatu yang lain selain Allah nggak terhitung oleh kita. Ini ketika bisa demikian, maka kita menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, wa huwa iradatu ayyahfidallahu alaika masalihaka fima la ta'manu fihi minal khatar. Kata Imam Ghazali, tafwid itu adalah keinginan agar kamu diperhatikan oleh Allah akan berbagai kepentinganmu di dalam perkara yang engkau tidak merasa aman padanya, berupa kekhawatiran. Wadzidu tafwid at-toma, dan lawannya dari tafwid itu namanya toma atau tama, mengharapkan banyak, tidak merasa cukup dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dikasih bini satu kurang, dikasih perusahaan satu kurang, dikasih anak satu kurang, dikasih mobil satu kurang. Kenapa dianggap apa yang telah dibagikan belum mencukupi apa yang dibutuhkannya? Dia merasa masih butuh ini, butuh ini, butuh. Di atas pembagian Allah, dia merasa tidak cukup. Adapun orang yang bisa tafwid, ini dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Apapun yang dibagikan oleh Allah itu kita terima. Kalau dalam bahasa itu namanya qanaah lah. Itu disebut namanya qanaah. Tidak mengambil banyak gitu loh. Ada barang halal banyak, diambil cuman secukupnya. Kenapa? Karena dia tahu kebutuhannya. Saya kayak kamu, di depan kamu ada nasi satu dandang, yang kamu ambil berapa makannya? Sepiring. Enggak sedandang kamu habisin kan? Enggak. Itu namanya qanaah, kamu ngambil secukupnya gitu loh. Lah itu begitu dalam semua hal. Secukupnya yang kamu butuhkan itu yang kamu ambil. Enggak perlu pakai disimpan. Ini kita kan paling seneng nyimpen, kayak semut maksudnya. Ambil sono simpen, ambil sono simpen. Nggak bisa kayak anjing, nggak bisa. Kalau anjing, ayam itu nggak pernah nyetok. Pernah ayam nyetok? Ayam masih nyetok di sini, stok di teleknya, disimpan dulu sama ayam di situ. Kalau anjing asal makan kenyang sudah lepas. Nanti gimana? Ya nanti urusan nanti, makan lagi. Kenapa? Karena yang ada di ilmunya Allah, apa yang Allah tentukan itu sudah sempurna. Bagian saya nanti akan berapa, besok akan berapa, lusa akan berapa, itu sudah sempurna. Kayak ginilah contohnya lah. Kamu dapat jatah 1 miliar. 1 miliar itu akan bisa kamu pakai dari mulai kamu lahir sampai kamu mati, itu habis 1 miliar. Untuk biaya lahir, untuk makan, minum, beli pakaian, untuk kamu kerja, untuk kamu hidup, beli rumah, beli komplit 1 miliar umpamanya ini. 1 miliar itu mendingan kamu pegang sendiri, apa Allah yang pegang gitu loh. Mending mana? Kalau yang pegang?
Habis ke Bonpis melulu ente akhirnya. Pulang-pulang dari Bonpis ente Bonpis melulu kerjaannya. Asal jangan ke kebun kosong. Artinya yang semiliar akan habis sebelum waktunya gitu. Tapi kalau Allah yang pegang, ya beres. Kenapa? Dia tahu kapan kamu butuh, dia tahu kapan kamu sudah nggak butuh, dia tahu kapan akan dikasih, akan dihalangi gitu loh. Nah kadang kita lebih seneng megang sendiri, ini yang ribet. Jadi orang yang tahfidz itu maknanya yang menyerahkan segala kepentingannya kepada Allah yang urus. Begitu aja. Jadi kita nggak berangan-angan sendiri besok gimana, nanti gimana, lusa gimana, enggak. Sudah ada dalam urusannya Allah. Dan rezeki yang Allah tentukan nggak mungkin tertukar. Itu yang membuat kamu harus aman itu. Nggak mungkin. Terus nggak mungkin tertinggal. Kamunya udah mati, jatahnya masih nggak mungkin. Jadi kamu nggak usah buru-buru ngabisin, nggak usah, tenang aja. Nggak akan habis sebelum kamu mati. Walaupun cuma setetes. Ada orang berbulan-bulan koma di rumah sakit. Begitu ada orang yang bawain zam-zam setetes, mati. Ini gara-gara zam-zam mati. Iya, itu rezekinya kurang setetes itu. Kalau yang setetes nggak didatengin biar 2 tahun, ya nggak sedikit aja. Kenapa? Masih kurang setetes tadi rezekinya. Jadi rezeki yang Allah jatahkan nggak akan tertukar dan nggak akan kamu mati sebelum jatahnya. Itu namanya apa? Tafwid atau qanaah. Ini amal yang harus kita miliki pula selain dari tawakal. Yang berikutnya, yang ketiga adalah qauluhu as-sabru, sabar. Apa itu sabar itu? Wa huwa habsun nafsi ala masyaqi wa an jaza'i. Sabar itu tahan, menahan diri untuk mengatasi kesulitan dan dari meredakan kegelisahan. Sabar itu menahan atau mengatasi kesulitan. Jadi menahan, sabar itu menahan. Baik itu dari kesulitan ataupun dari kegelisahan. Kesulitan apa? Ya kekurangan, harta kurang, makan kurang, pakaian kurang, bini kurang. Bini berapa? Lu baru setengah bininya. Maka itu ketika itu nggak ada pada kita dan kita punya hajat untuk itu, kita menahan diri, tidak ngomong sama orang, nggak protes, nggak ngambil haknya orang, udah kita terima aja lah, namanya sabar. Atau kegelisahan yang nanti gimana. Ini namanya disebut sabar, menahan atas segala macam kesulitan dan kegelisahan. Qala al-aqla al-Ilqami, Syekh Al-Qam berkata, as-sabru habsun nafsi ala karihin tatahammaluhu wa an lidaidin wa an ladzidin tafariquhu. Sabar itu adalah menahan diri dari hal yang dibenci yang harus ditanggungnya dan dari kenikmatan yang berpisah dari dirinya. Kan dikatakan sabar itu ada berapa macam? 3 macam. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga sabar dalam
menghadapi musibah. Sabar itu artinya nggak berkaitan sama hal yang menyakitkan saja. Kalau kena pisau sabar, dipukul orang sabar, ditagih utang sabar, nggak cuma itu. Artinya bukan hanya untuk menahan dari kenikmatan yang terpisah darinya. Kamu nggak mendapat kenikmatan, berarti mendapatnya apa? Kesusahan. Kamu menahan diri dari kenikmatan yang nggak ada, kamu tahan. Bukan hanya itu maksudnya, tapi juga bentuk dari sesuatu yang harus kamu jaga. Seperti apa? Ibadah. Gimana tetap sabar sholat. Walaupun kepepet kayak apapun 4 rakaat ya harus. Jangan nih karena kepepet jadi 3. Pernah begitu kamu? Dulu waktu kecil mungkin ya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kadang 2 rakaat jadi enggak serokaat aja. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Glosor lagi. Sabar dalam ketaatan artinya jangan sampai kita meninggalkan satu ketaatan. Tetap kerjakan ketaatan itu terus sampai kapanpun. Namanya kamu diperintahkan untuk sabar. Baik itu bentuknya wirid-wirid, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Ketika telah dikerjakan sekali, pertahankan agar terus bisa dikerjakan terus. Nah, kita bersyukur akhir hayatnya kayak saudara kita Jembun bisa duduk di majelis, walaupun cuma 2 pertemuan, 3 pertemuan, dia sudah duduk di majelis. Andai pelacur mau duduk di majelis, maka akan ada jalan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini orang yang sudah betul-betul taubat, pingin benar, pingin mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sabar. Dia menahan apapun yang menjadi beban dari Allah, ditahannya agar terus bisa dilaksanakan. Bentuknya adalah menahan diri agar senantiasa berjalan pada ketaatan. Yang kedua, menahan diri dari tidak melakukan maksiat. Dirayu, diajak, dibully, dicemooh, lu katrok lu mau nggak gentle, lu mau nggak friend katanya. Satu dulu dong, sloki, nggak sloki, nggak seidu, nggak setitik, putus, berhenti. Ya, itu namanya kamu tetap sabar, tidak mau melakukan hal yang maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah itu bukan setelah kamu nyerah. Ada orang motornya hilang, nggak terima, ribut, cari sono, lapor sini, udah mentok nggak bisa semua, baru udah saya sabar deh. Itu bukan sabar namanya, itu kepepet udah nggak bisa lagi yang lain, terus asa, udah mentok. Sabar itu waktu pertama kejadian, ketika motor hilang, serahkan kepada Allah. Ya Allah, ini yang terbaik urusan Engkau ya Allah. Engkau yang tahu apa yang terbaik, Engkau yang meletakkannya, Engkau yang memindahkannya kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Hingga tidak sampai pada setiap musibah itu kemudian kita menganggap diri kita sabar, padahal kita tidak melakukan menahan apapun. Seperti seorang wanita, suaminya mati, nangis, baju disobein, barang dipecahin. Tanda apa itu? Tanda apa itu? Tanda apa dia? Putus asa. Tanda dia nggak sabar. Tanda dia nggak menerima takdir, gitu loh. Ya, sabar itu perintahnya wajib. Meninggalkan sabar haram. Jadi kamu nggak boleh tidak menerima
takdir. Kamu disuruh sabar, maknanya suruh menerima takdir. Apapun yang ditakdirkan pada kamu, terima. Kenapa? Dalam takdir itu diliputi ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Oh, saya mah nggak ngerti ada hikmah apa di belakang semua ini. Tapi Allah tahu ada hikmah apa di belakang setiap kejadian, maka serahkan urusannya kepada Allah. Maka kamu diperintah untuk sabar. Putus asa ini bagian dari kehilangan iman. Orang kok sampai putus asa, dia kehilangan keimanannya kepada Allah. Menganggap bahwa tidak ada ketentuan dari Allah, tidak ada pertolongan dari Allah. Ini dosa yang sangat besar apabila sampai orang itu putus asa dari menerima apapun yang menjadi pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar itu ada 3. Kalau tanya sabar itu ada batasnya enggak? Sabar ada batasnya enggak? Kamu dipukul, tiap lewat situ dipalak, besok lewat situ dipalak, lewat lagi dipalak. Lama-lama, Mas, sabar itu ada batasnya, Mas, ya. Hati-hati, Mas. Terus kalau lagi malah gua, habis loh. Dianggap sabar itu ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya, gitu loh. Artinya begini, kalau kamu dipalak tiap hari, terus karena kamu sudah memuncak, maka kamu nggak boleh ketika mau ngelawan dia, terus kamu bacokin, nggak boleh. Itu nggak sabar namanya. Kalau kamu dipukulnya tangannya, ya bales tangan, itu sabar namanya. Kalau dipukul tangannya, kamu potong lehernya, itu nggak sabar berarti kamu. Artinya kamu anggap itu ada batasnya. Padahal nggak ada batas. Tetap kamu harus sabar. Dipukul tangannya, ya balas tangannya. Balas tangan itu bentuk kesabaran. Kenapa? Saya nggak berlebihan. Dia mukul tangan, saya balas. Kalau dia mukul tangan, saya balas kepala yang saya hajar, berarti kamu masih belum bisa menahan diri namanya. Selagi kamu dipukul tangan masih balas tangan, itu namanya masih dalam koridor kesabaran. Bangunin. Itu bangunin. Kalau kriuk-kriuk suruh belakang aja gitu. Nah, begitu. Berisik. Jadi ada berapa? 3. Ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan tidak berbuat maksiat, sabar di dalam musibah. Terus yang berikutnya, amal berikutnya, qauluhu ar-ridha wa huwa ghaniyul qalbi bima qusima. Ridho yaitu sikap merasa cukup hati dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerima, gembira hatinya, senang hatinya dengan bagian yang diberikan oleh Allah. Ini berat. Ini amal yang berat, tapi harus kamu lakukan, harus kamu miliki, harus kamu kerjakan. Kenapa? Ini bagian dari amal batin yang harus kita punyai. Sampai dikatakan di antara alamatnya orang-orang yang diterima oleh Allah di akhirat syahadatnya, ketika dia sampai pada maknanya ridho kepada Allah. Dia bisa mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya
ridho dituhani oleh Allah, ridho diberi Nabi semulia Nabi Muhammad, ridho dapat agama Islam, ridho mendapat pedoman kitab Al-Quran. Ini orang yang sampai bisa ridho kepada itu semua, maka dia termasuk orang-orang yang diterima syahadatnya nanti di akhirat. Orang yang ridho adalah merasa cukup hatinya atau merasa gembira hatinya dengan apa yang dijatahkan, apa yang dibagikan oleh Allah. Kalau ulama ar-ridho tarkus suhud, ridho itu meninggalkan ketidakpuasan. Ridho itu nggak sampai apa? Ngedumel apa namanya? Ngerutu. Nggak sampai apa? Ngerutu. Kalau bahasa Indonesianya apa? Hah? Ngumpat, ngeluh. Nah. Sesuatu yang diberikan Allah, kamu nggak pernah mengeluh. Dikasih bini cerewet, terima, ridho. Dikasih anak jadi bajingan, ridho. Kenapa? Allah yang nentuin. Kamu nggak terima, gua bunuh aja, nggak boleh. Kamu harus ridho. Kenapa? Itu takdirnya Allah. Jangan mau isi cerewet, cerek, ganti lagi, cerewet lagi, cerai lagi. Loh, kapan lo mau sabar, mau ridhonya kepada Allah kapan? Kerja bertahun-tahun cuma punya sepeda, ridho. Kenapa? Allah yang nentuin. Kenapa? Allah tahu apa yang terbaik untuk saya. Nah, kalau ada orang minta kaya sama Nabi, kata Nabi apa? Jangan. Ente kalau kaya nggak ngaji lagi ntar. Bahkan begitu. Kan sering orang minta kerjaan biar lancar, udah nggak usah. Kenapa? Ente kalau lancar kerjanya, nggak kesini lagi, nggak ngaji, nggak. Udah saya yakin dah. Nggak ada orang kaya, artinya sedikit orang kaya serius ngaji, sedikit. Yang serius ngaji, udah melarat, nggak serius ngaji, lo mau cari apa lagi? Kalau orang kaya nggak serius ngaji, pantes punya kesenangan kesono. Lah ente nggak punya apa-apa, udah ngaji kagak, apa mau cari apa coba? Jadi ridho, menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah. Nggak pernah ngedumel, nggak pernah. Kita kan sering, apalagi kadang kita caci, sialan hujan nggak berhenti. Oh, hati-hati itu. Sialan panas banget, sialan sakit banget, nggak boleh. Sialan nih anak kok nakal, harusnya gimana ngomongnya? Masya Allah panas banget, Masya Allah nakal banget gitu. Masya Allah lama banget nih hujan gitu. Masya Allah deres banget nih hujan gitu. Bukan sialan hujan nggak berhenti kok. Itu takdirnya Allah, kok kamu caci maki Allahnya enggak. Sama saja begini. Kamu nonton film, kan kamu sering nonton film sinetron, sering nggak? Bapak mah nggak nonton dah. Kalau emak-emak itu Mas Al sering nonton dia. Kamu tahu Mas Al? Itu di dalam film itu biasanya ada peran antagonis yang kadang ngeselin banget. Kamu yang nonton sampai nyaci maki sama pemerannya. Ini sutradaranya goblok, pakai milih begini. Itu sutradaranya tersinggung, tahu nggak? Lu enak aja. Ini gua yang masukin peran ini kok lo main. Sama dengan apa yang muncul di jagat ini, Allah yang memilihnya. Allah saja ridho dia ke dunia, kok kamu malah nggak ridho gimana? Allah yang punya jagat, ridho dia muncul ke dunia. Kok ente malah mati aja lo? Kok malah ente yang gak ridho gimana? Oh, yang punya jagat aja
membiarkan dia tumbuh di dunia, kok malah inti yang nggak ridho. Maka kamu nggak boleh nggak ridho begitu. Tetap harus menerima apapun yang jadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meninggalkan ketidakpuasan, meninggalkan uringan, meninggalkan apa tadi? Mengeluh, apalagi sampai curhat. Ente ngeluh sama orang itu sama saja menjelek-jelekkan Allah. Ente ngeluh curhat sama orang tentang bapak kamu. Bapak gua nih ya nggak jelas juga. Hari ini gua nggak dikasih ongkos sekolah, bayangin. Apa enggak? Itu kamu ngomong begitu sama aja bapak gua kurang ajar gitu loh. Ente ngomong sama kawan kamu, gua mah bulan ini seret rezekinya. Tahu nih kenapa Allah? Itu sama aja Allah nggak beres bulan ini gitu loh. Jangan dikira kamu kalau lagi curhat itu asik, enak. Itu ada kejelekan yang kamu nggak sadar sedang menjelek-jelekkan Allah dalam tiap kata-kata kamu. Maka nggak layak seseorang itu curhat sama orang lain, nggak layak. Kamu kalau mau curhat sama siapa? Sama Allah yang punya langsung. Ya Allah, token bunyi ya Allah. Terus begitu aja, nggak usah macam-macam, cuma ngomong token. Terus gimana? Nggak ngerti dah ya Allah. Lah bagusnya gimana lah? Mau diisi ya boleh, dicabut ya terserah ya Allah. Ngatur Allah ya nggak boleh ya Allah, token bunyi mau diisi ya Allah, nggak boleh. Kamu mendikte Allah namanya. Jadi harusnya gimana? Lapor. Nabi Allah Ayub lapor, ya Allah sakit ya Allah. Udah gitu doang. Enggak sembuh kan? Enggak ya Allah sakit. Ya sudah gitu doang. Terus kenapa? Enggak kenapa-kenapa. Dia mau ngomong mau minta sembuh, malu dia kepada Allah. Terus gimana? Cuma lapor, ya Allah sakit. Lah, orang lapor sakit kan nggak protes, dia nggak ngedumel, dia nggak ngeluh, cuma ngomong saya sakit, itu doang. Kenapa sih kok ngomong lega kayak kalau sudah ngomong itu plong gitu loh. Orang kalau ditahan kan jadi bisul lama-lama, nah, biar itu bisul diomongin gitu maksudnya. Jadi orang itu harus ridho kepada apa yang jadi ketentuannya Allah. Ruwiya annahu ta'ala qala. Ini yang istimewa lagi nih, hati-hati nih. Allah berfirman dalam hadis qudsi, qala man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyattakhid rabban siwa'i. Kalau kamu tidak menerima keputusanku, nggak rela kepada tiap ketentuan yang kuciptakan, kamu nggak rela, kamu nggak sabar dengan ujian-ujian yang aku berikan, kamu nggak syukur dengan nikmat-nikmat yang aku berikan, apa kata Allah? Silahkan cari Tuhan selain aku, tinggal di jagat lain selain jagatku. Mau kemana ente? Nah, disuruh cari Tuhan selain Allah, suruh tinggal di jagat selain jagatnya. Ente mau ke jagat mana? Mau ngungsi kemana? Ini kalimat apa ini? Kalimat yang maknanya mustahil, itu kalam yang mustahil. Artinya tidak ada yang mungkin bisa menolak ketentuan Allah gitu loh. Kalau sampai ada orang bisa menolak ketentuan saya, cari Tuhan lain. Artinya berarti ada Tuhan lain yang menentukan pada kamu. Allah pingin kamu mati, kok kamu hidup? Kata Allah, yang nentuin siapa itu hidupnya? Ada Tuhan lain selain. Tapi itu enggak terjadi. Yang terjadi apapun ketentuan Allah pasti terjadi. Kamu nggak bisa menolak ketentuan Allah. Maka sampai dikatakan kalau bisa cari Tuhan selain aku. Itu hukumnya apa? Mustahil. Kasih kue loh.
kasih biar diganjel, botol-botol biar dimut. Terus yang berikutnya qauluhu az-zuhdu. Amal yang berikutnya adalah zuhud. Ini lebih dari qanaah di atas. Apa itu zuhud? Wa huwa alla yakuna bima fi aidin nas au thaqu minhu bima indallah. Zuhud itu tidak menjadikan apa yang ada di tangannya manusia lebih diandalkan, lebih diharapkan dari apapun yang ada di sisinya Allah. Nggak pernah pingin sama yang dimiliki orang lain gitu loh. Orang yang paling aman, apapun yang orang seneng, kamu jangan ikut seneng. Hidup kamu pasti aman dan kamu nggak punya musuh. Kalau kamu masih seneng apa yang orang seneng, ini alamatnya ribut di sini. Perempuannya satu, si A, yang seneng 2 orang, ribut nggak kira-kira? Ya. Tapi kalau kamu tidak pernah menyenangi apa yang orang lain, semua mau jadi kawan kamu. Ini kawan gua. Kenapa? Nggak pernah ganggu kepentingannya. Orang lain pengen punya jabatan, kamu dorong, monggo. Kamu ini baru kawan. Orang lain pengen dia kawin sama Siti, kamu dorong, ini baru kawan. Tapi kalau kamu ikut pingin juga, musuh ini sama saya. Jadi namanya zuhud itu nggak pernah pingin apapun yang dimiliki sama orang lain. Orang lain punya mobil 7, monggo. Punya rumah 12, monggo. Punya istri 19, monggo. Kamu nggak pernah musik, nggak pernah. Kenapa? Itu urusan dia, memang bukan urusan kamu. Kamu punya urusan sama yang Allah berikan pada kamu. Gimana kamu syukur, gimana kamu sabar, gimana kamu terima yang Allah berikan pada, bukan yang orang lain. Lah kalau kamu kok ngurusin yang orang lain punya, oh ya nggak kelar-kelar urusannya. Kapan mau ngurusin yang haknya kamu? Kalau sekedar untuk dorongan gimana? Apa? Dia sukses, kita pengen ya. Oh itu berpacu dalam melodi. Iya, cuma gitu. Berpacu dalam apa namanya? Cita-cita. Orang lain alim, kamu pengen lebih alim, boleh. Orang lain sukses, kamu pengen lebih sukses. Artinya itu untuk apa? Memacu, untuk dikatakan manjada wajada. Itu makalah itu. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh, maksudnya itu motivasi. Makanya sering-sering duduk sama motivator gitu. Biar termotivasi. Wa fil hadis man sarrahu ayyakuna akraman nas falyattaqillah azza wajal. Siapa saja yang merasa senang dirinya untuk menjadi manusia paling mulia, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Kalau kamu senang diri kamu dihitung sebagai orang yang mulia, maka yang pertama harus kamu kerjakan adalah jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena nggak ada kemuliaan selain diraih dengan ketakwaan. Al jannatu limanit taqo. Surga itu miliknya orang-orang yang bertakwa. Maka kemuliaan pertama yang harus kamu raih, jadi orang yang bertakwa. Wa man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyattawakkal 'ala Allah. Dan siapa orangnya yang senang dirinya menjadi kuat, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Serahkan segala urusannya kepada Allah, maka kamu akan kelihatan kamu jadi orang yang sangat kuat.
punya masalah apapun pasrahkan kepada Allah. Kata orang, ente mah bisa ya ngadepin masalah semuanya ya. Luas hati kamu loh, kokoh. Karena saya serahkan semuanya pada Allah. Kamu nggak merasa ini beban, kamu nggak merasa ini tugas yang berat, kamu nggak merasa, jalan aja ya, enteng semua nanti. Tapi kalau kamu bebani, kamu pikirkan gimana, udah badan kurus, stres, karena merasa itu sebagai beban. Tapi kalau kita serahkan urusannya kepada Allah, maka akan jadi ringan dan kamu kelihatan seperti orang yang kuat, ngadepin apa aja bisa gitu loh. Padahal kamu serahkan kepada Allah. Ada kejadian begini terima, begini terima, hingga kamu akan nampak seperti orang yang sangat kuat. Wa man sarra ayyakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillahi awsaqu minhu bima fi yadihi. Dan siapa orangnya yang senang, yang ingin jadi orang yang paling kaya, maka hendaklah ia menjadikan apa yang di sisi Allah lebih diandalkan daripada yang di tangan orang lain. Kamu bergantung pada seseorang. Ini pikiran normalnya nih. Kamu susah, yang kamu pikirkan orang lain. Kamu harap, kamu anggap orang lain bisa bantu kamu. Orang yang kamu anggap bisa bantu kamu itu, dia punya sesuatu kan. Kamu andalkan, oh tenang, dia punya. Lah, yang kamu andalkan itu dapat dari mana? Yang dia punya dapat dari mana? Lah kenapa kamu nggak sama Allah aja? Kan aneh kamu. Wong dia saja yang kamu andalkan dapat dari, kok kamu malah ngandelin dia? Kan kamu pikirannya cupet namanya. Pikirannya aneh. Mestinya kamu ngandelin yang ngasih dia. Kalau Allah bisa ngasih dia, maka Allah bisa ngasih saya. Begitu mestinya dong. Jangan apa yang dikasih Allah sama dia, kamu kerongrong aja sini dong. Kayak kakak adik lah. Kakaknya dikasih, adik dikasih. Punya kakaknya habis, punya adiknya dirongrong, dek, bagi dong separuh, dek. Padahal tinggal minta ke orang tuanya kan beres. Wong dua-dua dikasih sama. Cuman gara-gara sifatnya itu yang jelek, dia punya orang lain dirongrong, punya orang lain diingini, punya orang lain. Dari sini timbulnya apa? Ada tamak, ada hasud, ada iri. Dari sini timbulnya karena ingin sama miliknya orang. Kalau enggak akan timbul iri, enggak ada timbul. Makanya orang di dalam bahasa tasawuf itu pelit itu enggak ada. Pelit itu asalnya kenapa? Kok ada orang ngomong lu pelit? Kenapa asalnya? Kamu ingin sesuatu dari dia. Kamu katakan dia itu pelit. Lah kenapa kamu inginkan? Itu yang salah kamu, gitu loh. Jadi pelit itu penyakit yang ada pada diri kamu. Aslinya orang pelit itu enggak ada. Tapi kamu yang nyebut orang lain itu penyakit. Bukan ada orangnya, bukan. Kamu yang berpenyakit. Kenapa? Kamu ingin seseorang itu ngasih sama, gara-gara dia nggak ngasih, terus kamu ngomong, lah dia kenapa harus ngasih sama kamu? Urusannya apa sama dia? Dia dikasih sama Allah, urusannya dia sama Allah. Lah saya kalau nggak dapat, ya minta sama Allah yang ngasih. Jangan urusan sama orang itu. Lah kita kan nggak, yang dimiliki orang lain kita pingini, hingga disebut kita menjadi orang yang kehilangan zuhud, kehilangan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kehilangan merasa cukup atas pemberian Allah. Ini yang seringkali orang-orang yang mukanya muka proposal. Ada orang mukanya muka proposal, saya ketemu orang maunya malak aja, ini muka-muka proposal maksudnya.
Qauluhu man sarrahu biha idhamir dengan dhamir ha maknahu man ahabba kama qala Sayyidu Ahmad Ad-Dahlan. Wa fi muhtasar Minhajul Abidin ruwiya rakaatani min rajulin alimin zahidin qalbuhu khairan ahab wa ahabbu ilallahi ta'ala min ibadatil muta'abbadina ila akhir dahri abadan wa sarmada. Ibadahnya orang yang zuhud 2 rakaat. Ibadahnya orang yang zuhud yang gak pernah ngurusin miliknya orang lain 2 rakaat lebih dicintai oleh Allah dari ibadahnya ahli ibadah yang dia ibadah sampai hari kiamat, sampai selama-lamanya. Coba, itu ibadah yang dia kerjakan karena hatinya masih pingin miliknya orang lain, gak bisa dibandingkan sama ibadah 2 rakaatnya orang yang zuhud, yang sudah gak pingin sama, gak pernah iri sama miliknya orang lain bisa sholat 1000 rakaat, ya dia ya gak terus jadinya gimana saya harus lebih unggul dari dia. Enggak. Kan diantara kerusakannya Barseso itu begitu. Barseso itu digoda sama setan begitu. Setan ibadah di depan Barseso. Ada ulama Bani Israel. Ketika ibadah, setan ibadahnya, sholatnya di atas ilalang. Kamu tahu? Hah? Rumput itu, rumputnya bergoyang itu. Maka dia di atasnya sholat. Barseso yang lihat, waduh hebat. Ini kalau sampai murid saya tahu dia bisa begini, hilang pamor saya. Jadi nggak mau kalah sama orang lain, ingin punya yang dimiliki orang lain agar dia punya ketenaran. Dia lebih hebat dari ini. Maka Barseso diajak 4 mata, panggil, dibawa ke rumahnya, dijamu. Muridnya nggak boleh tahu semua. Kenapa? Kalau murid saya tahu, dia lebih sakti dari saya, habis murid saya pindah ke. Ini dasarnya begitu. Makanya banyak kiai-kiai yang nggak pernah nyeritain kemuliaannya haba. Kenapa? Barseso itu mereka takut kehilangan pamornya. Mendingan saya ngaji sama Habib, saya ambil ilmunya Habib, saya sampaikan sendiri. Kenapa? Kalau Habibnya saya bawa ke tempat saya nggak laku lagi. Hati-hati kamu. Hasud begitu, hati kamu kayak Barseso namanya. Ingin yang dimiliki orang lain hanya untuk dirinya. Beda sama motivasi tadi. Saya pengen ibadah lebih dari dia. Tapi bukan mau menghancurkan dia. Bukan pengen lebih tenar dari dia, bukan. Karena memacu dirinya agar jadi lebih baik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Itu zuhud harus begitu. Jadi ibadahnya orang yang zuhud itu lebih mulia dari ibadahnya ahli ibadah. Bukan orang awam, bukan. Ini ahli ibadah. Kerjanya sholat, kerjanya puasa, kerjanya dzikir, tapi di hatinya belum punya rasa zuhud. Masih pingin dapat banyak, masih pingin miliknya orang lain. Ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kita melangkah menjadi meninggalkan amal zuhud dalam diri kita. Karena kalau amal-amal yang mulia ini enggak kita bangun dalam diri kita akan punya yang sebaliknya. Tahu enggak? Yang sebaliknya apa? Ya iri, ya toma, ya enggak ridho, enggak punya malu. Akan kita miliki ketika apa? Hati kita tidak dibangun dengan amal-amal yang
mulia, dengan amal-amal yang diagungkan, pasti akan terbangun dengan amal-amal yang tercela dalam diri kita. Yang terakhir, qauluhu wa taubatu walaha salah satu arkan. Yang terakhir adalah taubat. Kita harus selalu punya amal taubat dalam diri kita. Nabi nggak punya dosa, tiap hari istighfar, ngajarin kita istighfar setiap hari. Nabi nggak punya. Walaha salah satu arkan. Taubat itu punya 3 rukun. Yang pertama, iqla'u anidzambi, yaitu putus berjanji, hatinya membenci kepada kemaksiatan. Saya udah nggak mau maksiat lagi. Fala yasihu taubatul mukas masalan illa idza aqla'a anil maksin. Maka tidak sah taubatnya pemungut pajak umpamanya, kecuali apabila dia telah merengut dari pemungut pajak. Kerjanya ngambilin uang pajak, terus habis ngambil uang pajak taubat, itu bukan taubat namanya, besok ngambil lagi. Taubat kok begitu? Artinya itu masih jadi pekerjaannya, nggak bisa. Kamu akan taubat dari pengambil pajak kalau kamu sudah keluar dari pegawai pajak. Berarti pajak itu, yang kerja pajak haram, Bib. Ya, saya nggak ngomong begitu. Pajak itu hukum asalnya haram, karena pajak itu menyusahkan masyarakat yang kecil. Lah, pajak boleh ditarik, itu ada persyaratannya. Nanti ulama yang tahu bagaimana persyaratan pajak itu ditarik. Lah, Indonesia negara yang isinya pajak, ngentut aja pakai pajak, apalagi ngeludah, kencing harus pakai pajak. Mau ngentut aja nanti ada pajaknya. Lah, hukumnya gimana? Tanya ulama. Ulama yang tahu apakah Indonesia memenuhi syarat untuk pengambilan pajak. Karena nanti zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam, program pertamanya menghapus pajak. Terus membunuh orang-orang yang membelot pada Nabi Isa. Siapa di antaranya? Yahudi, orang yang paling benci sama Nabi Isa. Mereka yang nggak mau menerima Nabi Isa, maka mereka yang pertama didatangi Nabi Isa nanti. Jadi yang akan menghilangkan pajak itu Nabi Isa. Itu contoh, maksudnya contohnya orang yang taubat tapi masih ngerjain. Lah, beda dengan taubat sambel, beda. Taubat sambel itu bukan pekerjaan, hanya kamu belum bisa menghindar gitu loh. Kamu punya kawan komunitas, kerjanya mabok, kamu ikut, besok kamu mau taubat, lewat situ diajak lagi, lewat situ diajak lagi. Maka kamu berusaha untuk lewat tempat lain, berusaha untuk menghindar. Ini namanya taubat. Yang kamu sedang berusaha untuk keluar dari sebuah kemaksiatan. Tapi kalau kamu tidak pernah berusaha keluar, namanya bukan disebut orang yang taubat. Karena kamu harus benci. Syarat pertamanya taubat itu membenci amalan yang telah kamu kerjakan. Kalau belum kamu benci, maka kamu belum disebut orang yang bertaubat. Ada orang yang taubatnya dipaksa sama Allah. Kamu jangan sampai taubat dipaksa. Taubat dipaksa gimana? Dibikin sakit. Gua asal minum arak muntah darah. Terus gimana? Gua masih seneng sebenarnya, cuman gimana lagi?
Muntah? Mau lagi? Enggak lah, enggak mau muntah darahnya maksudnya. Itunya masih mau sebenarnya, cuma enggak mau. Itu namanya dipaksa untuk tobat. Untung lu masih dipaksa tobat namanya, masih dapat pertolongan yang baik dari Allah. Wathani yang kedua, anadmu ala fi'liha liwajhillahi ta'ala. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa itu karena Allah. Gua nyesel ya Allah. Dan nyeselnya itu kalau kata ulama harus pakai apa? Harus pakai bingung. Harus pakai getun, heran loh. Kenapa kok gua maksiat lagi ya Allah? Padahal kemarin sudah janji nggak mau maksiat. Kok masih ya Allah? Kenapa sih saya ini? Itu harus nyeselnya pakai heran gitu. Kalau nggak pakai heran, berarti kamu jarak memang sengaja mau maksiat gitu loh. Harus kamu pakaiin heran. Kenapa? Karena kamu nggak punya tujuan ke sana lagi. Tapi kok hasilnya ke sana-sana juga ya Allah. Ampuni saya ya Allah gitu loh. Jadi taubatnya harus disertai dengan heran dalam dirinya. Kenapa kok masih ke sana lagi? Tandanya khairihi wa syarihi minallah. Fala yasihu taubatu man lam yadmu au nadima li ghairi wajhillahi ta'ala ka'an nadima li ajli musibah hasalat lahu. Maka tidak sah taubatnya orang yang tidak menyesal atau menyesal karena selain Allah, seperti menyesal karena sakit yang diterima. Itu bukan taubat namanya. Kepepet memang gak bisa, terpaksa berhenti. Bukan dasarnya mau tobat, bukan. Gua kalau sehat gimana? Lanjut. Wa thalisu al-azmu ala alla ya'uda ila mithliha abadan. Yang ketiga adalah bercita-cita untuk tidak kembali pada dosa yang sama selama-lamanya. Maka taubat yang paling sah, taubat yang taubat yang pantas dicontohkan, taubatnya siapa? Nabi Adam. Itu asli taubat, nggak bisa ngulangin. Bisa balik makan buah huli, bisa? Hah? Bisa nggak? Jadi makanya kenapa kok contoh taubatnya Nabi Adam gitu loh? Karena ini aslinya taubat ya begitu, nggak ngulangin, nggak kembali lagi, nggak. Ini bentuknya yang harus kita lihat, bahwa yang ketiga azam dirinya nggak akan mau lagi kembali kepada dosa yang sama. Makanya katakan wali itu bisa maksiat enggak? Para ulama kabir ditanya, bisa enggak wali maksiat? Ya alama qadar Allah, atas apa ketentuan Allah. Tapi bedanya apa? Mereka kalau maksiat cuma sekali. Maksiat, tobat, enggak mengulangi dosa yang sama gitu loh. Kalau kita kan enggak, betah di dosa yang kalau wali enggak. Dosa sekali, tobat, enggak ke situ lagi. Itu alamatnya jadi wali. Fala yasihu taubatu man lam ya'zam ala adamil aud. Maka tidak sah taubatnya orang yang tidak punya cita-cita untuk tidak kembali. Wa hadza in lam tata'allaqil ma'siyatu bil adami wa in ta'allaqat bihi falaha syartun rabi'un. Dan 3 rukun ini jika maksiat perbuatan itu tidak berkaitan dengan hak adami, maksudnya enggak berkaitan sama manusia yang kayak kamu zina, kamu minum arak, kamu judi, artinya urusan sama diri kamu, bukan maling milik orang lain, ngerampok milik orang lain, darmaji. Ada darmaji?
Ada. Hah? Darmaji juga sama itu, dikira Darmaji mah nggak apa-apa, Bib, nggak apa-apa. Kalau sampai itu berkaitan sama miliknya orang lain, haknya orang lain, maka taubatnya memiliki 4 syarat. Apa yang terakhir? Wa waradtu dzalama ila sahibiha au tahsilu bara'atin minhu tafsilan la ijmalan. Mengembalikan perkara yang dizalimi kepada pemiliknya atau berupaya mendapatkan pembebasan dari orang yang dizalimi secara terperinci, bukan secara global. Datang minta ridhonya. Kalau urusannya uang ya bayar uang. Urusannya kok dipukul ya minta ridhonya. Dulu saya pernah mukul kamu, gimana caranya? Kalau perlu pukul lagi saya, enggak saya maafin. Nah, terperinci. Pernah nyakitin orang, pernah ngomongin orang, pernah berurusan sama orang lain, maka harus minta keridhaan dari orang tersebut. Lah orangnya mati, Beb, gimana? Orangnya sudah enggak ada ahli warisnya, gimana, Beb? Taruh masjid, ya Allah, titip. Kalau si fulan nagih, ini ya Allah. Nah, niatkan untuk bayar hal-hal yang pernah kita lewatkan dulu yang nggak bisa kita tebus. Kenapa? Yang mau dibayar nggak ada orangnya, yang mau nggak ada orangnya, maka kita titipkan ke masjid. Kenapa? Ada amal yang Allah berikan untuk pahalanya kita sedekah, pahalanya kita kasih ke orang yang nagih. Kalau nanti di akhirat dia nagih, ya Allah saya nggak terima fulan pernah ngambil uang saya, kasih tuh diganti. Oh ya akhir syukron ya Allah, Masya Allah, khoir banget, saya nggak jadi nuntut dah ya Allah. Hah? Kenapa? Sudah disiapkan gantinya. Ini caranya 4 syarat kalau berkaitan sama orang lain. Kalau enggak cukup 3 syarat. Ini amal batin yang harus kita miliki, yang menunjukkan bahwa di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada amalan dohiron wa batinan. Dohirnya kita amal, batinnya kita amal. Maka pemberian Allah yang termulia di antara semua pemberian, diberikan kita dohirnya bisa ibadah, diberikan kita batinnya bisa taat kepada Allah, bisa punya sifat-sifat yang mulia, bisa ridho kepada Allah. Ini amal yang mulia, ini pemberian yang termulia di antara semua pemberian Allah. Kamu dikasih rumah 10, dikasih istri banyak, anak banyak, pekerjaan banyak, tapi nggak dikasih 2 ini. Kenapa? Ada orang sholat, puasa, zakat, haji, tapi masih ngedumel. Ada? Masih ngeluh. Ada? Nggak sempurna. Ada orang ridho Allah Tuhan saya, tapi nggak mau amal. Ada? Siapa di antaranya? Iblis. Iblis ngakui Allah Tuhan saya bertauhid. Sungkem dong sama Nabi Adam. Oh enggak. Enggak beres. Ini 2 amal. Apa? Hatinya ridho kepada Allah dan dohir badannya dijadikan amal oleh Allah. Maka Allah sempurnakan diri kita, berarti diberi amal dohir, diberi amal batin. Mudah-mudahan kita semua jadi bagian orang-orang yang mendapat karunia dari Allah 2 amal tersebut hingga kita sempurna menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أشرفنا فاتب توبة تغسل كل حوبة واستولنا عوراتي وأمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي كل سولي عليه أدى الحب وآله وصحبه والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.